Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama membahas 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Dan secara khusus dalam pembahasan hari ini, kita sedang membahas tentang buru-buru bertindak. Nah, bahasa Ibraninya eltimaher livul bemehirot. Nah, eltimaher, nah ini berarti terburu-buru gitu. Jadi nggak pakai mikir lagi, sembarangan, seenaknya, apapun hasilnya kita nggak peduli. Nah itu yang disebut eltimaher. Nah livul bil mirot itu artinya sebuah karya yang berarti, karya yang luar biasa, karya yang menentukan nasib. Jadi kita tidak akan melihat karya yang besar, kita tidak akan lihat karya yang berarti kalau kita seenaknya, terburu-buru karena dipacu oleh sesuatu. Nah, ini yang Alkitab ajarkan kepada kita, bahwa hidup Kristen jangan terburu-buru. Nah, dalam pembahasan ini selalu saya katakan bahwa mencintai Yesus bukan hanya mengerjakan apa yang Yesus suka, tapi mengerjakan atau mencintai Yesus juga berani meninggalkan yang Yesus nggak suka. Sama-sama bilang sama saya harus berani. Yes, saya harus berani meninggalkan apa yang Yesus nggak suka. Woi, haleluya. Saya harus berani meninggalkan apa yang Yesus nggak suka. Haleluya. Dan yang Yesus nggak suka dalam pembahasan ke-16 ini, yaitu buru-buru bertindak. Klik. Kisah Rasul pasal 19 ayat 23 sampai 36. Firman Tuhan bilang begini. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang yang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Ini Demetrius sebagai pemimpin yang ngomong, klik. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada orang-orang yang memandang kita sebagai kumpulan yang menyebalkan. Karena kita menolak LGBT. Karena kita menolak minum mabuk dan judi. Karena kita menolak Saman Leven. Kita menolak hubungan seks sebelum nikah. Kita menolak bacaan-bacaan cabul. Kita menolak perjudian. Orang Kristen nih terlalu fanatik. Bahkan kita menolak vaping, rokok. Lalu sebagian orang bilang, udah dong gak usah terlalu fanatik deh. Ini pendeta apaan sih, gereja apaan sih. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Dokter boleh tuh ngomong dilarang merokok. Dokter boleh tuh bilang, itu tidak baik buat kesehatan. Saudara boleh marah sama saya. Karena saudara anggap saya ini fanatik. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, buat saya ini prinsip. Karena tidak ada sesuatu yang baik yang dikerjakan oleh rokok, minum mabuk, judi, obat terlarang, LGBT. Saya nggak usah marah. Kalau ada orang yang memperingatkan saudara, maka harusnya saudara bersyukur. Tapi apa yang terjadi dengan Demetrius? Persoalannya bukan Artemis atau dewa atau apapun, persoalannya keuntungan. Ada banyak orang punya own agenda. Punya agendanya sendiri. Karena itu menolak kekristenan. Itu yang terjadi dengan Demetrius. Lalu apa yang terjadi? Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang. Lihat. Persoalannya. Duit. Ya kan? Tapi juga kuil Artemis, dewi besar itu. Berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia akan beradab, akan kehilangan kebesarannya. Lihat saudaraku.
bukan soal Artemisnya, tapi kembali soal keuntungannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis dewi orang Efesus. Klik. Seluruh kota menjadi kacau. Dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dari Aristarchus. Keduanya orang Makedonia. Gaius dan Aristarchus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepada supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Klik. Sementara itu orang yang berkumpul dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Perhatikan kalimat ini. Kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Ini yang saya sebut framing. Mereka menciptakan framing demi keuntungan mereka sendiri. Zaman sekarang banyak orang menyerang hamba Tuhan, menyerang gereja. Tapi mereka nggak tahu untuk apa mereka lakukan itu karena disuruh orang. Karena masuk dalam gelombang yang sama. Kita lihat selanjutnya. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Ayat 34, tapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis dewi orang Efesus. Akan tapi panitera kota, perhatikan baik. Bukan anak Tuhan, tapi panitera kota. Panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus lah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patung yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Nah ini menarik. Dari panitera kota yang bukan orang percaya, yang menyembah Dewi Artemis. Ada pesan Tuhan buat gereja Tuhan hari-hari ini, janganlah buru-buru bertindak. Klik. Saya pelajari Tuhan yang kita sembah dapat memakai setiap orang untuk memberi pesan penting agar kita bertindak sebagai warga kerajaan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan kita dapat memakai setiap orang untuk memberi pesan penting agar kita bertindak sebagai warga kerajaan Allah. Dalam hal ini, panitera kota ini bukan orang percaya. Tapi hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan bahwa banyak masalah terjadi karena kita terlalu buru-buru bertindak. Klik. Kali ini Tuhan pakai panitera kota Efesus untuk mengingatkan orang-orang Efesus yang marah. Hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Dan kesempatan yang sama. Di masa-masa kita mempersiapkan Natal, di masa-masa kita menuju akhir tahun. Izinkan saya sebagai gembala saudara. Belajarlah tenang. Jangan terburu-buru bertindak. Ketika engkau dikhianati orang misalnya. Ketika engkau melihat untung yang besar. Ketika engkau marah karena sesuatu. Ketika engkau sedang mengharapkan sesuatu. Belajar tenang dulu. Jangan terlalu terburu-buru bertindak karena banyak kesalahan kita buat. Karena kita terburu-buru bertindak. Klik. Belajar dari Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 dikatakan jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Jadi kalau kita kesal sama orang, kita jengkel sama orang, jangan terburu-buru lapor pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang kau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Kita pikir dulu. Ada banyak rumah tangga ada masalah sedikit, udah kita cerai aja. Ada banyak rumah tangga ketika ada masalah. Akhirnya yang wanita lari kepada pria lain. Yang pria lari kepada wanita yang lain. Engkau terburu-buru bertindak. Tenang dulu. Doa dulu. Mungkin suami saya mengecewakan. Tapi mungkin saya ada salahnya. Jadi ada saatnya dalam hidup ini. Kita doa dulu. Karena Alkitab bilang di dalam tetap tenang tinggal percaya. Di sini terletak kekuatan kita. Tapi kadang-kadang persoalan kita terlalu terburu-buru mau bertindak.
Kita dipacu oleh emosi kita dipacu oleh kejengkelan kita dipacu oleh pemikiran kita yang liar ini. Tetapi Alkitab bilang, janganlah terburu-buru. Kau buat perkara di pengadilan, klik. Bahkan Pengkhotbah 5 ayat 1 kembali diingatkan, jangan terburu-buru dengan mulutmu. Kita kadang-kadang kesel langsung bilang, ini orang kok bodoh bener sih, bego bener sih. Kita gampang sekali mengeluarkan perkataan. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah di sorga dan kau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Terjemahan aslinya bilang, biarlah perkataanmu terkendali. Klik. 1 Timotius 5 ayat 22. Janganlah kau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang itu. Jagalah kemurnian dirimu. Jadi dengan lain kata, orang yang menjaga kemurnian dirinya adalah orang yang tidak terburu-buru. Menumpangkan tangan adalah sesuatu yang baik. Siapa yang setuju? Amin. Menumpangkan tangan adalah sesuatu yang baik. Tapi untuk sesuatu yang baik saja Tuhan bilang, janganlah terburu-buru. Apalagi itu sesuatu yang salah. Coba deh Pak perhatikan. Ibu, coba perhatikan. Adik-adik muda coba perhatikan. Banyak langkah yang keliru yang kita ambil. Banyak perkataan yang salah yang kita buat. Banyak asumsi dan pemikiran yang kita sampaikan. Kalau kita mau jujur, karena kita terlalu terburu-buru. Kita nggak mikir dulu. Kita nggak merenungkan dulu. Kita nggak mengkaji dulu. Padahal dengan kita berpikir, dengan kita berdoa, dengan kita meminta hikmat Tuhan, akan ada banyak hal yang dahsyat yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya tidak boleh terburu-buru. Ketik di live chat saudara sekarang. Saya tidak boleh terburu-buru. Semua jemaat, angkat tangan kanan sama-sama bilang, saya tidak boleh terburu-buru. Amin. Great. Selanjutnya. Jadi salah satu kesalahan serius dalam diri anak-anak Tuhan adalah terburu-buru. Dan salah satu yang iblis mau buat anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan terburu-buru. Anak Tuhan merasa, wah harus sekarang nih. Gak bisa nih saya tunda lagi nih, gak bisa nih saya doa dulu nih. Gak bisa saya berpikir dulu. Jadi iblis dorong kita untuk kita terburu-buru bertindak. Dalam hal apa? Satu. Dalam berasumsi dan menyimpulkan. Oh ini suami saya pasti nih. Istri saya ini pasti nih. Orang itu pasti nih. Kita berpikir panjang dulu. Kenapa suami saya kok kasar ya? Kita tanya dulu sayang. Kok saya cuma nanya ini kamu kasar, kenapa sayang? Ketika kita mulai tenang. Suami mungkin akan berkata. Oh ya sorry sayang. Saya hari ini lelah banget. Saya hari ini lagi banyak masalah. Jadi kita bisa ngerti gitu. Tapi kalau kita langsung berasumsi. Oh Tuhan udah tinggalin saya. Saya udah berdoa Tuhan gak tolong saya. Boleh gak kita pikir? Jangan-jangan Tuhan sedang melatih saya. Jangan-jangan Tuhan sedang memproses saya. Jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan saya. Untuk hidup dalam kemuliaannya. Haleluya. Jangan terburu-buru berasumsi Pak. Jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta Roh Kudus bimbing kita. Yang kedua, dalam hal apa iblis mau mendorong kita supaya buru-buru? Itu dalam berkata-kata. Gak semua yang kita lihat harus kita simpulkan dalam perkataan kita. Sebelum berkata-kata mikir. Karena Alkitab berkata hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa suka memperkatakannya, ia akan memakan buahnya. Berarti mulut kita bisa menentukan apakah hari depan kita berkemenangan atau hari depan kita hancur. Mulut kita bisa menentukan apakah keluarga kita akan terus utuh dan bahagia atau sebaliknya keluarga kita bisa hancur-hancuran. Mulut bisa menentukan apakah masa muda kita penuh dengan berkat Tuhan atau sebaliknya masa muda kita penuh dengan badai. Kalau kita mengatakan yang menyakitkan, kalau kita mengatakan yang negatif, kalau kita mengatakan yang mengecewakan, otomatis yang kita lihat hanya penderitaan dan masalah. Tapi sebaliknya kalau perkataan kita memberi kekuatan, memberi semangat, memberi damai sejahtera, ada hal-hal yang luar biasa. Makanya setiap sebelum kita mengeluarkan perkataan, kita harus mempertanyakan, satu, perkataan saya ini betul nggak?
Yang kedua, perkataan saya ini dikehendaki Tuhan enggak? Yang ketiga, perkataan saya ini membawa damai enggak? Yang keempat, perkataan saya ini memberi solusi atau justru menciptakan masalah baru. Yang kelima, perkataan saya ini apakah justru menuntun pada keadaan yang lebih baik? Atau justru perkataan saya merusak keadaan-keadaan yang baik? Ketika kita mulai memikirkan perkataan kita, maka saya percaya disitulah hal-hal dahsyat akan terjadi. Karena Markus 11 ayat 32 sampai 33, Mark 11, 23, 24. Markus 11 ayat 23 sampai 24 bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang, saya percaya itu yang terjadi. Saya percaya pada declaration of faith. Jangan katakan apa yang kita rasakan, jangan katakan apa yang kita alami. Tapi katakan apa yang kita yakini, Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Yang ketiga, jadi ingat ya. Salah satu kesalahan serius dalam diri anak-anak Tuhan adalah terburu-buru. Satu dalam berasumsi dan menyimpulkan. Dua dalam berkata-kata. Dan yang ketiga dalam bertindak dan mengambil keputusan. Mulai dari pikiran, kita katakan, lalu kita bertindak dan ambil keputusan. Gak bisa gitu. Banyak kegagalan, banyak kehancuran. Coba saudara pelajari. Kan kita udah masuk akhir tahun nih. Coba kita buat refleksi akhir tahun kita. Banyak persoalan serius. Banyak kegagalan kita hadapi. Banyak kesulitan-kesulitan yang gak seharusnya kita hadapi. Terjadi kenapa? Karena kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Lalu kemudian kita terlalu cepat mengambil keputusan. Kita terlalu cepat bertindak dalam kehidupan kita. Tapi masa-masa yang sukar sekalipun kalau kita doakan. Kalau kita minta hikmat Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan. Di situ kita lihat jalan keluar yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Yesaya 30 ayat 15 bilang, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ketika kita bertobat, ketika kita mikir, ketika kita berserah kepada Tuhan, lalu tinggal diam, kuasai diri dulu, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Bu, boleh nggak tenang dulu? Pak, boleh nggak tenang dulu? Adik-adik muda, boleh nggak doa dulu, tenang dulu? Ayat ini bilang kamu nggak mau, kamu enggan. Kamu berkata bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat dan buru-buru. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda dan tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Karena kita merasa, oh saya kuat, bisa. Pokoknya saya bisa hancur malah. Ayat 17, 1000 orang akan lari. Melihat ancaman satu orang. Kalau kita terburu-buru, jadi aneh-aneh kita itu. Dikatakan, terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Kita kan gak mau. Dipermalukan. Kita kan gak mau. Akhirnya melihat kehancuran. Karena itu Alkitab berkata, di dalam bertobat dan tinggal tenang. Di dalam tenang tinggal percaya. Di situ terletak kekuatanmu. Taruh tangan kananmu di dada, bilang, saya harus belajar tenang. Saya harus belajar berdoa. Saya harus belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yes, haleluya, lanjut. Berarti saya pelajari salah satu hal yang diperlukan setiap anak Tuhan dalam situasi tertentu. Masa hening dan masa tenang. Klik. Saya pelajari. Bandingkan Yesus. Yesus telah mengerjakan semuanya. Dia mengasingkan diri, naik ke bukit, berdoa seorang diri dengan Bapaknya. Bahkan sebelum dia menentukan pilihan. Menentukan murid-muridnya. Padahal dia pilih salah satunya Yudas. Yang mengkhianati dia. Salah satu yang dia pilih adalah Petrus. Yang menyangkal dia. Tapi dia tidak panik. Karena dia tahu itu hasil doa. Kalau kita tenang dan berdoa. Waktu kita menghadapi masalah, kita yakin. Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita nggak tenang, kita nggak berdoa. Setiap kali kita lihat masalah, kita pikir, wah Tuhan udah meninggalkan saya. Kenapa Tuhan saya harus hadapi semuanya ini? Sabar.
Yang pertama, masalah membuat kita melihat karya Tuhan yang besar. Yang kedua, masalah membuat kita lebih rendah hati dan berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, masalah adalah kesempatan untuk kita melihat Allah tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Yes, haleluya. Jadi Yesus naik ke bukit dan berdoa. Dan yang kedua, ada masanya Yesus menyingkir dan sendirian dengan Bapa. Ini yang saya bilang masa hening. Ada kalanya engkau masuk kamar. Engkau minta Tuhan tuntun hidupmu. Tuhan arahkan langkahmu. Jangan sampai kegagalan 2024 kita bawa masuk ke 2025. Makanya 2025 kita sebut tahun ketahanan. Saya percaya anak-anak Tuhan akan bertahan di tahun 2025. Melihat karya Tuhan dasar dan ajaib. Yang ketiga, jadi Yesus bilang sama sebelah saudara, kita masih jauh dari Yesus. Iya kan? Yesus saja. Ambil masa hening. Ambil masa tenang. Selesai tugas-tugasnya. Murid-muridnya pergi. Dia naik ke bukit seorang diri. Di saat-saat tertentu. Ketika tugas makin berat, dia menyingkir. Sendirian dengan Bapa. Bahkan sebelum Yesus menghadapi hal yang terberat, yaitu salib. Yesus bersama dengan Bapa di Taman Getsemani. Dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi ada masanya dia berkata, aku mau pergi berdoa. Jadi dia sendirian, ini yang saya sebut masa hening. Masa tenang, masa introspeksi. Masa di mana kita mengkaji diri kita. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang berkualitas. Kita bisa mengambil keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang dahsyat bagi kerajaannya. Haleluya, klik. Selanjutnya saya pelajari. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu. Membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kita boleh punya mimpi. Kita boleh punya harapan. Kita boleh punya iman. Tapi jangan terburu-buru. Minta tuntunan Tuhan dulu. Minta bimbingannya. Sehingga kita tahu arahan-arahan Tuhan yang luar biasa. Klik. Dari sini saya tekankan. Kita perlu menghindari sikap buru-buru. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya perlu menghindari sikap buru-buru. Yes. Kenapa kita perlu menghindari sikap buru-buru? Supaya langkah yang kita ambil tidak didasari oleh emosi kita. Baik emosi kemarahan, maupun emosi-emosi kesenangan. Ada banyak anak-anak muda kalau udah suka sama orang. Wah, mau seiman kayak nggak mau seiman, pokoknya kejar. Kenapa? Ya karena saya udah keburu senang. Saudara-saudara yang usaha, saudara-saudara yang dagang. Kalau kita lihat untungnya banyak, wah langsung kejar. Itu yang saya bilang, emosi kesenangan. Makanya ada banyak kita ditipu orang. Seringkali bukan oleh musuh. Tapi orang yang kita percaya selama ini. Kita terburu-buru. Sebagai hamba Allah boleh gak saya ingatkan buat saudara. Kita harus merenung, kita harus berdoa. Kan kita mau merayakan Natal. Seandainya orang-orang maju sudah begitu senang karena sudah berjumpa dengan sang bayi putra Natal itu. Dan sudah mempersembahkan mas kemenyan dan mur. Wah dia terlalu senang, dia terburu-buru. Maka dia akan ambil jalan yang sama dan dia dihancurkan oleh Herodes. Tapi mereka tenang dulu. Walaupun mereka udah begitu emosional, senang, bahagia, bangga. Tapi mereka berdoa dan waktu mereka berdoa dalam mimpi diperingatkan. Jangan ambil jalan yang sama. Kita jangan terburu-buru. Supaya kita tidak dasar, keputusan-keputusan yang kita ambil tidak didasari emosi kita. Sebaliknya ada orang yang karena marah. Akhirnya ambil keputusan-keputusan yang bodoh dalam hidupnya dan ini berbahaya. Yang kedua, supaya langkah yang kita ambil tidak didasari suara orang banyak. Nah ini dia. Kita terburu-buru, ya habis orang udah pada ngomong begini, orang udah pada ngomong gini. Nah itu dia.
Akhirnya kita jatuh bukan karena kita bodoh. Tapi kita jatuh karena kita dipengaruhi orang banyak. Coba perhatiin. Sepanjang 2024 ini adik-adik muda. Para suami, para istri. Bukankah kita banyak ambil keputusan yang bodoh? Kenapa? Karena kita terlalu banyak dengar orang. Kita nggak cerna lagi, kita nggak doakan lagi, kita nggak serukan lagi kepada Tuhan. Saya cinta saudara. Sebagai gembala, saya lihat bagaimana banyak saudara sudah mengalami lawatan berkat kasih Tuhan yang dahsyat. Tapi karena itu saya mau ingatkan buat saudara, jangan terburu-buru. Cukup kegagalan-kegagalan kemarin kita. Karena kita terlalu mengikuti emosi kita. Kita mengikuti suara orang banyak. Yang ketiga, kita perlu menghindari sikap buru-buru. Supaya langkah yang kita ambil tidak didasari perhitungan enak, nyaman, dan untung semata. Ada banyak orang kan begitu. Wah ini enak nih. Wah ini untung nih. Wah ini menyenangkan. Sikat. Jangan. Ini memuliakan Kristus nggak? Ini berkenan di hadapan Tuhan nggak? Ini merupakan rancangan Tuhan buat saya nggak? Dan kadang-kadang kita mesti berdiskusi dengan hamba-hamba Tuhan. Dan rekan-rekan yang mungkin lebih tangguh dalam iman. Rekan-rekan yang udah pernah mengalami apa yang kita alami. Itu pentingnya sharing sesama anak Tuhan. Itu pentingnya kita saling mendoakan sesama anak Tuhan. Dan selalu saya bilang, hati-hati sharing sama orang yang belum mengenal Tuhan. Karena standar kita berbeda. Tapi cari anak-anak Tuhan yang sudah dewasa secara rohani. Sehingga dasar perhitungan kita bukan hanya enak, untung dan menyenangkan. Tapi dasar kita ini memuliakan Kristus nggak? Ini kehendak Tuhan nggak? Ini rancangan Tuhan buat saya nggak? Karena waktu kita hubungkan dengan rancangan-rancangan Tuhan. Maka yang kita lihat kemuliaan yang dinyatakan. Haleluya. Jadi ingat kita perlu menghindari sikap buru-buru. Supaya langkah yang kita ambil tidak didasari emosi. Supaya langkah yang kita ambil tidak didasari suara orang banyak. Yang ketiga, supaya langkah yang kita ambil tidak didasari perhitungan enak, nyaman, dan untung semata. Dan yang keempat, supaya langkah yang kita ambil tidak didasari trauma dan sakit hati. Oh ini ngeri saudara. Ada banyak orang yang hidup hari ini dengan trauma kemarin. Dengan sakit hati. Dan tanpa kita sadari seringkali kita ambil langkah terburu-buru karena kita sudah didorong oleh trauma. Semua laki-laki pasti penjahat pendeta. Semua pria pasti kalau udah pegang-pegang handphone pasti selingkuh dia. Kita terburu-buru ribut. Kita terburu-buru menghakimi. Lalu kemudian kita bingung kenapa ya suasana rumah tangga saya gak nyaman. Karena kau terlalu buru-buru. Gak nanya dulu, gak mikir dulu. Gak merenung dulu, gak diskusi dulu. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Mungkin secara fisik saya tidak bersama dengan saudara. Tapi saya begitu cinta saudara, saya begitu sayang sama saudara. Saya tidak ingin kesalahan tahun-tahun kemarin kita bawa masuk ke 2025 karena kita terburu-buru dalam melangkah. Terburu-buru dengan perkataan kita. Tetapi waktu kita berpikir dulu, kita merenungkan dulu. Kita bawa dalam doa dulu. Kita akan melihat hasil yang sangat baik. Adik-adik muda, jangan karena jatuh cinta. Langsung buru-buru bertindak. Langsung buru-buru melakukan hubungan seks. Langsung siap buat apa saja untuk orang yang saya cintai pendeta. Jangan bodoh. Belajar. Dengar-dengaran pada suara Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Maka anugerahnya akan dinyatakan buat kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan dari dasar hati saya yang terdalam. Saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kalau Yusuf terburu-buru bertindak. Dia pasti akan meninggalkan Maria. Tetapi dia merenungkan dulu, dia doakan dulu. Seandainya orang Majus buru-buru bertindak. Langsung pulang. Karena senang sudah mengalami perjumpaan dengan sang juru selamat. Saya percaya dia akan mati dibunuh di jalan. Jangan buat kesalahan yang sama. Natal mengajar kepada kita. Bahwa salah satu hal yang harus kita hindari adalah. Jangan terburu-buru. Ada Tuhan yang panggil kita dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu.
Ada teladan dari Kristus buat kita. Bahwa dia menyingkir dan berdoa. Dia ke Taman Getsemani dan dia bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan biarlah kita punya waktu untuk itu. Dan saya percaya, di depan kita ada banyak keputusan-keputusan penting. Di depan kita ada banyak masalah-masalah yang akan terjadi. Di depan kita ada banyak keadaan-keadaan yang mungkin kita tidak mengerti. Tapi kalau kita tenang dan minta pimpinan Tuhan, minta hikmat surgawi, kebijaksanaan dari Tuhan, maka makin hari kau akan makin dahsyat, makin hari kau akan makin diberkati, makin hari kau akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Yang saja katakan amin.